Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Bapak Bejo. Nah, dalam mata pelajaran prakarya kali ini kita akan masuk bab pengolahan. Bab pengolahannya utamanya tentang pengolahan buah-buahan. Nah, kita sebelumnya udah belajar nih tentang bagaimana manfaat buah, tentang bagaimana cara tumbuhnya buah. Nah, sekarang kita akan belajar nih apa aja sih kandungan-kandungan yang ada dalam buah. Kemarin udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita kedatangan tamu nih. Ya, kita kedatangan tamu yang nanti akan ngebahas sedikit ya tentang pelajaran ini mengenai gizi dalam buah-buahan. Mungkin kamu sering nih makan yang namanya es buah. Nah, es buah itu kan banyak nih macam-macam buah-buahannya, tapi apakah semua buah-buahan yang ditaruh di dalam es buah itu bisa nih ya untuk dimakan langsung atau dicampur begitu aja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gizi makanan. Jadi buat teman-teman semuanya, silakan nih ya dengarkan materinya. Nanti kamu tulis kesimpulan dari materi ini apa. Itu aja ya. Yuk sekarang kita undang nih pemateri kita, yaitu Kak Intan. Oke teman-teman semuanya, sekarang di samping saya udah ada Kak Intan. Halo. Nah, Kak Intan ini nanti dia akan menjelaskan nih sedikit tentang gizi dari buah-buahan. Kamu sering makan buah, tapi kamu tahu nggak kapan konsumsinya? Kira-kira kalau konsumsi makan buah itu ada waktu-waktunya atau bebas aja sih Kak? Bebas aja, tapi memang ada porsiannya gitu per hari. Ada porsiannya per hari. Jadi kita kan ada dari Kementerian Kesehatan itu ada 2 sampai 3 porsi per hari untuk buah. Buah apa tuh? Buah apa aja? Buah apa aja? Buah apa aja. Terus kalau misalnya kita makan buahnya kebanyakan atau kalau kurang kan jelas ya ada ininya. Tapi kalau kebanyakan ada nggak sih pengaruhnya? Nggak ada sama sekali kalau untuk buah. Paling pencernaan kita akan lebih lancar, sangat lancar gitu pengaruhnya. Kalau vitamin kan buah itu kan mengandung banyak vitamin, mineral, sama serat. Jadi dia itu kalau kelebihan nggak terlalu berpengaruh sama tubuh gitu. Nah terus ada nggak sih Kak kalau buah-buahan itu yang punya zat berbahaya sih sebenarnya ada nggak sih? Buah-buahan mempunyai zat berbahaya, enggak, cuma ada beberapa buah yang mengandung alkohol, metanol, etanol. Itu kayak durian. Kan kita kalau makan durian suka kembung, suka tiba-tiba pusing bayangan. Nah, itu kebanyakan alkoholnya, etanolnya. Itulah kenapa kalau makan durian mesti jangan berlebihan. Gitu. Kalau misalnya nih ada nggak ya buah, misalnya nih kita kan sakit ya, kayak misalnya sayur aja ada kan ya yang misalnya kalau orang sakit itu nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Kalau orang yang lagi sakit, buah-buahan itu ada nggak sih yang jadi pantangan buat ini? Ada dong, itu tadi yang aku bilang yang kayak durian, dia kan ada alkoholnya, ada etanolnya. Jadi kalau untuk orang diabetes, darah tinggi itu nggak boleh. Terus kalau orang diabetes juga buah itu harus milih-milih, harus yang kadar gulanya itu rendah. Kan buah kan banyak tuh kadar gulanya. Memang dalam si buahnya ini memang fruktosa. Jadi mesti dipilih-pilih yang kadar gulanya rendah kalau untuk orang diabetes. Nah terus kan kalau misalnya penyakit tadi kan yang nggak boleh makan buah, tapi ada nggak sih buah yang memang ketika kita makan itu bisa menyembuhkan satu penyakit atau bisa menurunkan kadar penyakitnya? Ada banget. Sebenarnya kalau buah-buahan itu kan fungsinya untuk mengatur, jadi nggak langsung untuk menyembuhkan penyakit, cuma dia mengatur kayak buah yang tinggi vitamin C, dia banyak vitamin C-nya, jadi dia bisa untuk vitamin C itu menarik lemak jenuh untuk keluar dari darah gitu. Jadi untuk membantu fungsinya. Kalau misalnya bukannya langsung menyembuhkan ya. Kalau misalnya ada yang bilang nih buah jeruk
punya vitamin C, ini bisa nyembuhin sariawan. Itu berarti itu benar atau enggak? Menyembuhkan sariawan enggak? Tapi bukan menyembuhkan, kayak kita kan kekurangan vitamin C dalam tubuh. Nah, kita makan jeruk, vitamin C dalam tubuh penuh. Jadi ya udah gitu. Sariawan itu kekurangan vitamin C. Jadi untuk menambah vitamin C. Itu bukan menyembuhkan bukan menyembuhkan, tapi karena ada zat yang kurang akhirnya harus dipenuhin sama jeruk, vitamin C ini dari jeruk. Oke. Terus kan suka ada orang yang bilang, oh diet banyak makan buah, itu benar atau enggak, dan ada buah-buah yang emang ternyata malah bikin gemuk kah berarti, atau bisa bikin kurus kah? Yang diet makan buah benar banget, karena buah itu kan tinggi karbohidrat, jadi dia itu di dalamnya karbohidrat, vitamin, mineral sama serat. Ada protein juga nggak sih di buah? Protein ada, tapi sedikit banget. Cuma di buah tertentu yang ada proteinnya. Nah, yang di utamanya itu vitamin sama serat sama mineral. Nah, kalau kenapa buat diet, karena si buah ini tinggi serat kan, kalau dimakan duluan, jadi kita pas makan nasi yang karbohidrat lainnya itu nggak banyak gitu. Oh, jadi bener nggak kalau misalnya bisa disimpulkan kalau makan buah itu menunda lapar, bukannya lebih ke arah menunda lapar ya, seratnya itu bukan salah juga? Bukan menunda lapar sih, kayak memang menjadi satu bagian kan. Sekarang ini pedoman gizi seimbang ya teman-teman. Jadi makan itu harus ada makanan pokok, makan protein lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, sama minumnya itu air putih. Nah, ini tuh satu kali makan kita harus ada itu semua gitu. Jadi kenapa harus ada ke-6 tadi ini? Karena supaya gizi dalam tubuh kita ya terpenuhi gitu. Nah, terus untuk gimana sih Kak? Itu kan makan semua, masa dimakan semua gitu? Secara bersama enggak. Jadi ada buah dulu dimakan, terus baru karbohidrat tadi nasi, lauk hewani, lauk nabati, baru sayur. Buah itu bukan jadi penutup, malah jadi awalan. Jadi awalan. Untuk jadi awalan. Karena itu tadi karbohidrat yang selain buah yang gulanya tinggi tapi mineralnya, vitaminnya kurang, dia bisa sedikit dimakannya. Kita makan karbohidrat yang vitaminnya lengkap, mineralnya lengkap di buah gitu. Tuh, jadi teman-teman ya, makan buah dulu baru makan nasi. Betul. Bukan makan nasi dulu baru makan buah. Betul. Terbalik. Nah, terus nih kita di sini ada es buah. Di dalam sini kan ada banyak nih buah-buahan. Betul. Ada apel, ada apalagi alpukat, ada anggur, stroberi, pir mungkin, atau ada melon ya di situ. Nah, ini kan semua dicampur ya. Terus ada susu dan ada sirupnya. Betul. Nah, ini kan buah banyak dicampur nih Kak. Nah, ini tuh ini bagus kah atau ini justru malah berlebihan? Berlebihan dong gulanya. Gulanya yang jelas berlebihan ya. Gulanya yang jelas berlebihan, kan di sini ada susu, tinggi gula. Susunya apalagi susu kental manis, bukan susu berarti. Kalau kental manis itu kan gula, kental manis. Iya. Kalau susu tuh yang susu UHT, susu bubuk. Kalau untuk kental manis bukan susu. Kayak teman-teman ya, kalau susu kental manis itu bukan susu. Itu tapi kental manis gitu. Iya. Yang bentuknya kayak susu ya. Iya, yang bentuknya kayak susu. Terus kalau ditambah buah-buahan, jadi ada beberapa buah itu yang mengandung tinggi vitamin C, memang dia tidak bisa bercampur sama susu, karena vitamin C sama lemak susu itu kayak ini kan kayak gini aja kan, dia pisah kan, ada airnya, ada susunya. Nah, ini dia nggak bisa tercampur. Gitu, vitamin C sama vitamin C itu susu. Kayak jeruk. Ya, betul, jeruk. Terus jeruk ini itu kan asam ya. Berarti berarti vitamin C asam dong ya? Memang asam. Oh gitu. Vitamin C itu asam askorbat namanya. Oh, berarti
apapun yang asam ini, buah yang mengandung asamnya yang tinggi kan kayak jeruk, ada pir juga. Pir ada vitamin Pir C-nya. ada vitamin strawberry. Pokoknya buah-buah yang asam itu berarti ada vitamin C-nya. Kalau misalnya nanti ini bisa nggak sih nimbulin penyakit perut kayak mah gitu kan ya kalau misalnya di ini gitu apa dicampur antara si buah yang asam ini dengan si susu kental manis ini? Bisa kadang juga nanti tiba-tiba kram perut atau pencernaannya menjadi sangat lancar gitu. Kalau milkshake kadang-kadang kan suka dicampur tuh ada buah apa, orang-orang suka bikin di jus aja. Nah, itu sebenarnya kalau di gizi itu kita cara untuk mengolah buah malah lebih baik jangan diolah dengan yang lain. Kalau makan buah jeruk udah dibuka aja jeruk makan gitu. Karena beberapa vitamin itu dia tidak tahan panas. Kan kalau di milkshake tuh kan ada gesekan-gesekan panas. Itu nggak tahu ya walau alam. Kadang vitamin C di dalam situ di dalam buahnya itu bisa mati. Jadi kamu tuh kalau mau makan pilih satu, mau khasiatnya atau mau enaknya itu sih. Kalau ahli gizi gitu, kamu mau makan milih enaknya atau milih khasiatnya gitu. Kalau misalnya mau makan milih khasiatnya ya udah makan segini aja gitu. Tapi kalau misalnya kita mau enaknya boleh dicampur. Nah kayak misalnya nih saya mau bikin jus jeruk sama apel dijadiin jus. Itu nggak masalah. Dan ada kalau tadi kan sama susu yang nggak boleh, tapi kalau buah sama buah gini ada nggak sih? Jadi kita campur-campur aja buah dengan apa gitu kan ya. Kalau di blender untuk kita minum jadi jus itu berarti nggak masalah ya. Itu enak dan juga bisa ini juga ya. Khasiatnya juga ada ya. Cuma tadi lagi kalau di blender ya mengurangi beberapa vitamin bakal hilang gitu. Karena ada gesekan-gesekan kan kalau di blender. Oke guys, tadi kita udah ngobrol bareng sama Kak Intan. Nah, ada beberapa hal yang harus kamu catat nih. Nah, nanti kamu silakan berikan komentar di bawah dengan memberikan kesimpulan dari materi itu. Jadi, nanti akan saya lihat nih siapa yang benar-benar mendengarkan dari awal sampai akhir menyimak nih video kita dan siapa yang nyimaknya cuma separuh-separuh aja. Ya. Jadi ditonton terus videonya, kamu catat dan tulis kesimpulannya, nanti akan ada soalnya yang akan saya berikan. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Kak Intan, salaman dulu. Ya. Oke, terima kasih. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di materi pelajaran berikutnya.